Penikmati maraton bisa siap-siap di garis start dari sekarang karena mini seri 6 episode ini udah tamat. Alert, drama ini mengandung adegan-adegan yang kategori dewasa dan banyak bagian tubuh-tubuh yang terbelah-belah. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil, daripada nanti pas udah nonton gelagapan sendiri, mendingan nontonnya pas anak-anak udah bobo aja ya. Drama ini bercerita tentang Ha Dong-soo, yaitu manusia yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya dengan sangat cepat. Hal ini menjadikan dia menjadi kaum immortal. Suatu hari, Dong-soo menjadi korban dari mafia penjualan organ-organ. Ketika dokter jahat sudah membelah tubuhnya dan mengambil matanya, tiba-tiba Dong-soo bangkit kembali dan seluruh organ-organnya atau bagian tubuhnya itu bersatu kembali. Dan dia menjadi manusia utuh seperti sedia kala. Karena dokter jahat itu memanggil bala bantuan untuk mengepung Dong-soo, akhirnya Dong-soo gelagapan dan hanya bisa mengambil satu buah matanya saja. Dia pun langsung melarikan diri dengan selamat. Kejadian ini membuat Dong-soo memiliki julukan Konek, yaitu manusia yang dapat menghubungkan kembali badan-badannya yang sudah terbelah-belah. Nah, ini ceritanya berlangsung dari mulut ke mulut sehingga akhirnya Konek ini menjadi urban legend dan dibicarakan oleh banyak masyarakat dari mulut ke mulut. Kawanan mafia ini masih berusaha mengejar Dong-soo dengan tujuan ingin menjual bagian tubuhnya karena kemampuannya itu untuk menyembuhkan diri. Jadi mereka percaya jika menjual badannya Dong-soo ini mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Seorang penulis webtoon bernama Chae-irang berusaha untuk mencari tahu tentang fenomena Konek tersebut untuk dijadikan bahan tulisannya, sehingga ia pun akhirnya bertemu dengan Dong-soo. Pada beberapa kesempatan, Irang inilah yang menolong Dong-soo untuk melarikan diri dari kawanan mafia tersebut. Sebelah mata milik Dong-soo yang tertinggal ternyata dicangkokkan kepada Oh Jin-sop, yaitu seorang pria tampan yang kelihatannya baik hati dan sangat rapi ini ternyata seorang pembunuh berantai. Korbannya nggak dipatok ya, bisa perempuan atau laki-laki. Tapi ciri khasnya korban-korban dia itu selalu dijadikan karya patung berseni tinggi yang sangat megah dan kemudian dipajang di tempat-tempat ramai. Tapi yang menyeramkannya, patung-patung ini didesain untuk mengeluarkan darah, entah itu dari lubang hidungnya, atau dari matanya, atau dari ujung jarinya ketika sudah didiamkan beberapa saat. Setelah pencakokan mata tersebut, Dong-soo jadi bisa melihat apa yang dilihat oleh Jin-sop. Mula-mulanya, Dong-soo itu hanya merasa terganggu ya karena matanya jadi sakit dan dia melihat sesuatu yang dia tidak ingin lihat sebenarnya. Tapi dari beberapa kali melihat itu, ternyata dia menyadari bahwa si Jin-sop ini adalah pembunuh berantai yang sedang dicari oleh kepolisian. Akhirnya, Dong-soo yang memang pada dasarnya baik hati ini akhirnya bertekad untuk mencari Jin-sop untuk menghentikan aksi kejahatannya. Dalam usahanya tersebut, Dong-soo yang selalu tertangkap CCTV di tempat-tempat yang berkaitan dengan kasus tersebut membuat polisi menjadi curiga. Jadi, justru pihak kepolisian ini menetapkan Dong-soo sebagai tersangka kasus tersebut. Kenapa drama ini highly recommended untuk ditonton? Karena drama ini seperti mempersatukan 3 buah drama yang dipadatkan menjadi satu, di mana karakternya itu semua kuat-kuat, yaitu Dong-soo yang memiliki kekuatan super, kemudian ada Jin-sop yang pembunuh bayaran, dan mereka dipersatukan oleh kasus mafia perdagangan organ. Belum lagi di sini ada unsur mitosnya juga, yaitu Jin-sop hanya melakukan pembunuhan di hari-hari tertentu saja, yaitu di mana zodiak planet Pluto bertemu dengan zodiak planet Venus. Selain itu, si penulis webtoon yaitu Chae-irang ini, karakteristiknya itu dia psycho ya, karena suatu saat ketika dia menolong Dong-soo dari kepungan para mafia ini, dan dia menyaksikan bahwa tangannya Dong-soo ini ditebas oleh kapak dan berhasil diambil sama si mafia itu, dan kemudian ternyata bisa bersatu lagi nih ceritanya. Nah, Chae-irang ini menolong melumpuhkan para mafia ini dengan menggunakan shotgun, tapi setelah itu Chae-irang menyarankan sesuatu yang menyeramkan kepada Dong-soo. Dong-soo, gimana kalau para mafia itu dibunuh aja? Karena kan mereka bisa menjadi saksi mata kamu bahwa kamu punya kemampuan seperti itu. Memangnya kamu mau berita tentang kamu bocor? Nah, Dong-soo ini yang pada awalnya memang baik hati ya, tentu saja tidak mau melakukan saran yang diberikan oleh Chae-irang. Tapi mungkin ke depannya konfliknya adalah mungkin Dong-soo sedikit demi sedikit akan terhasut. Selain itu, drama ini juga memberikan sisi mellow dari Dong-soo, yaitu Dong-soo yang menciptakan lagu-lagu yang mellow-mellow ya, kemudian dia posting di YouTube dan ternyata jadi viral nih di YouTube-nya, dan kemudian lagunya itu akan dinyanyikan kembali oleh seorang artis. Selain itu, kita juga bisa melihat orang-orang di dunia ini yang udah pada gila ya, karena nih si Jin-sop ini memposting semua karya seninya ke dalam ya media sosial ya, dan kemudian dia mendapatkan respon yang sangat baik dari dunia internasional yang mengatakan bahwa ya ini memang menyeramkan sih, tapi saya nggak sabar deh nungguin karya dia yang selanjutnya. Coba kurang gila apa sih itu? Sehari langsung beres, bisa nggak ya? Bisa, cuma 6 episode. Yuk tonton sekarang juga!